Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan limit fungsi trigonometri dari pelajaran matematika jurusan kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Azhara Syakira. Saya akan menjelaskan rumus limit dan cara menentukan limit. Yang kedua, ada Muhammad Firmansyah yang akan membacakan pengertian dan sifat limit. Lalu, contoh soal 1 dan 2 akan dijelaskan oleh Suci Nurlaili. Contoh soal 3 dan 4 akan dijelaskan oleh Priscilla Zahra Kirani. Contoh soal 5 akan dijelaskan oleh Gina Natasha. Dan contoh soal 6 akan dijelaskan oleh Stephen Hesang. Stay tune guys. Selamat menonton. Semoga bermanfaat. Limit fungsi trigonometri. Limit trigonometri ialah nilai terdekat pada suatu sudut fungsi trigonometri. Perhitungan limit fungsi ini bisa langsung disebutkan seperti misalnya limit fungsi aljabar. Namun, ada fungsi trigonometri yang harus diubah terlebih dahulu ke identitas trigonometri untuk limit tak tentu, yaitu limit yang apabila langsung disubstitusikan nilainya bernilai 0. Bisa juga untuk limit untuk yang tidak harus memakai identitas tetapi menggunakan teorema limit trigonometri, atau ada juga yang memakai identitas dan teorema. Maka apabila suatu limit trigonometri disubstitusikan nilai yang mendekatinya menghasilkan dan maka harus menyelesaikan dengan cara lain. Sifat limit fungsi. Jika limit x ke a fx sama dengan a dan limit x ke a gx sama dengan b, maka berlaku limit x ke a fx tambah gx sama dengan limit x ke a fx tambah limit x ke a gx sama dengan a tambah b. Lim x ke a fx min gx sama dengan lim x a fx min lim x a gx sama dengan a min b. Lim x a fx kali gx sama dengan lim x ke a fx kali lim x ke a gx sama dengan a kali b. Lim x ke a c kali fx sama dengan c kali lim x ke a fx sama dengan c kali a. Limit x ke a fx per gx sama dengan lim x ke a fx per lim x ke a gx sama dengan a per b, dengan syarat b tidak boleh sama dengan dari 0. Lim x a fx pangkat gx sama dengan lim x ke a fx pangkat lim x ke a gx sama dengan a pangkat b. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus limit fungsi trigonometri. Jadi rumus limit fungsi trigonometri ini kita melihat dari koefisien x-nya, maka kita akan bisa mengetahui hasilnya. Jadi misal seperti contoh rumus pertama, yaitu limit x mendekati 0 sin x per x atau sama dengan limit x mendekati 0 x per sin x sama dengan 1. Kenapa 1? Karena koefisien x atas dan bawah itu adalah 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Begitu pula di rumus kedua, limit x mendekati 0 tan x per x sama dengan limit x mendekati 0 x per tan x sama dengan 1. Nah, rumus ketiga, limit x mendekati 0 sin ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per sin bx sama dengan a per b. Kenapa a per b? Karena koefisien x-nya yang atas adalah a, yang bawah adalah b. Begitu pula di rumus keempat, limit x mendekati 0 tan ax per bx sama dengan limit x mendekati 0 ax per tan bx sama dengan a per b. Kita masuk ke rumus kelima, limit x mendekati 0 sin ax per sin bx sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per tan bx sama dengan a per b. Kenapa a per b? Sama seperti yang tadi, karena koefisiennya yang atas adalah a, yang bawah adalah b. Sama dengan di rumus ke-6 yang limit x mendekati 0 sin ax per tan bx sama dengan limit x mendekati 0 tan ax per sin bx sama dengan a per b. Nah, rumus ke-7, limit x mendekati 0 sin ax plus tan bx per cx min sin dx sama dengan a plus b per c min d. Kenapa hasilnya a plus b per c min d? Karena kita lihat koefisien yang atas. Koefisien yang atas x nya adalah a dan b, tapi kita nggak boleh ngelupain juga ada tandanya. Di situ ada tandanya plus.
Jadi kita harus masukkan plus juga. Per yang di bawah koefisien X-nya adalah C dan D. Nah, tandanya minus, kita nggak boleh lupa mencantumkan tandanya. Jadi hasilnya A plus B per C min D. Nah, rumus yang terakhir adalah limit X mendekati 0, 1 min cos X per X sama dengan 0. Kenapa 0? Karena yang di depan udah ada angka 1, terus di belakang koefisien X-nya adalah 1, yang bawah juga 1. Jadi 1 per 1 itu 1 kan. Nah, depannya ini udah ada angka 1, jadi 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada cara menentukan limit. Yang pertama dengan memfaktorkan X min A. Jadi dimasukkan ke limit X mendekati A, fx per gx itu sama dengan limit X mendekati A, X min A fx per X min A gx sama dengan f A per GA. Terus yang kedua ada cara dalil L'Hospital, yaitu limit X mendekati A, fx per gx sama dengan limit X mendekati A, f aksen X per G aksen X itu sama dengan f aksen A per G aksen A. Nah, cara yang ketiga dengan mengalihkan, dan cara ketiga mengalihkan dengan akar sekawan. Jika soalnya ada akarnya, jadi kita harus mengalihkan dengan akar yang sekawan. Agar lebih jelas, mari kita masuk ke contoh soal. Contoh soal limit fungsi trigonometri. Nomor 1, tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 0, sin 3X min sin 2X per 4X. Jadi cara mengerjakannya, sin 3X min sin 2X per 4X ini kita uraikan menjadi limit X mendekati 0, sin 3X per 4X min sin 2X per 4X. Selanjutnya kita menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu kita hanya mengambil nilai koefisiennya saja. Nilai koefisiennya itu kan 3 per 4 dan 2 per 4. Jadi dapat kita tulis 3 per 4 min 2 per 4, hasilnya itu adalah 1 per 4. Yang nomor 2, tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 0, 3X tan 2X per 1 min cos 4X. Cara mengerjakannya yaitu, jadi yang 1 min cos 4X ini kita harus ubah dulu menggunakan sudut rangkap, yaitu menjadi 2 sin kuadrat 2X. Selanjutnya di sini 2 sin kuadrat 2X ini kita uraikan menjadi 2 sin 2X dikali dengan sin 2X. Lalu yang 3X tan 2X per 2 sin kuadrat 2X ini kita uraikan lagi menjadi limit X mendekati 0, 3X per 2 sin 2X dikali dengan tan 2X per sin 2X. Jadi depan dengan depan, belakang dengan belakang. Yang sin 2X nya ini kenapa ada 2? Karena awalnya itu kan dia 2 sin kuadrat 2X. Kita uraikan kan menjadi 2 sin 2X dikali dengan sin 2X. Selanjutnya di sini kita menggunakan rumus dasar limit fungsi trigonometri, yaitu kita hanya mengambil nilai koefisiennya saja. Di sini dapat kita tulis 3 per 2 dikali 2 dikali dengan 2 per 2. Hasilnya itu adalah 6 per 8. Kita sederhanakan, kita bagi 2 menjadi 3 per 4. Saya akan menjelaskan pembahasan contoh soal nomor 3 dan 4. Nomor 3, tentukan hasil dari limit X mendekati 0, X kuadrat plus sin X tan X per 1 min cos 2X. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menulis ulang soalnya. Lalu setelah itu adalah kita harus mengubah cos 2X ke bentuk persamaan lainnya. Dalam sudut rangkap, cos 2X memiliki 3 bentuk lain. Pertama, cos kuadrat X min sin kuadrat X. Kedua, 2 cos kuadrat X min 1. Dan ketiga, 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, yang akan kita pakai adalah bentuk yang ketiga, 1 min 2 sin kuadrat X. Nanti di sini akan berubah menjadi limit X mendekati 0, X kuadrat plus sin X tan X per 1 min buka kurung 1 min 2 sin kuadrat X tutup kurung. Nah, karena ini bisa kita coret sehingga limit X mendekati 0, X kuadrat plus sin X tan X per 2 sin kuadrat X. Selanjutnya, kita akan pecah 2
sin kuadrat X. Akan kita pecah menjadi limit X mendekati 0, X kuadrat per 2 sin kuadrat X ditambah sin X tan X per 2 sin kuadrat X. Nanti hasilnya sama dengan setengah dikali 1 dikali 1 ditambah setengah dikali 1 dikali 1. Nanti hasil akhirnya adalah sama dengan 1. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4. Tentukan hasil dari limit X mendekati 2, X min 2 cos Vx min 2V per tan 2Vx min 4V. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memisalkan X min 2 sama dengan Y. Lalu setelah itu kita tulis ulang soalnya. Selanjutnya kita keluarkan bentuk Vx min 2V dan 2Vx min 4V agar menjadi bentuk X min 2. Jadi limit X dikurang 2 mendekati 0, X min 2 cos V dikali X min 2 per tan 2V dikali X min 2. Nah, kita ubah bentuk X min 2-nya menjadi Y. Jadi, limit Y mendekati 0, Y cos VY per tan 2VY. Selanjutnya, limit Y mendekati 0, Y sin VY per tan VY dikali tan 2VY. VY-nya kita coret sehingga akan menjadi limit Y mendekati 0, Y per 2VY sama dengan 1 per 2V karena Y-nya kita coret. Jadi hasil akhirnya adalah 1 per 2V. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 1/8pi untuk fungsi sin kuadrat 2X min cos kuadrat 2X per sin 2X min cos 2X. Pembahasannya, kita nggak bisa langsung substitusi soal ini karena akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Jadi kita akan menggunakan strategi pemfaktoran yaitu A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B dikali A plus B. Nah, yang bentuknya A kuadrat min B kuadrat itu ini sin kuadrat 2X min cos kuadrat 2X. Nah, dari situ kita tahu kan kalau A-nya itu sin 2X dan B-nya itu cos 2X. Kita faktorkan menjadi limit X mendekati 1/8pi untuk fungsi sin 2X min cos 2X dikali sin 2X plus cos 2X per sin 2X min cos 2X. Ternyata ada yang sama nih, jadi bisa kita coret aja. Jadi, limit X mendekati 1/8pi untuk fungsi sin 2X plus cos 2X. Kalau udah kayak gini, baru kita substitusi. Nah, kita substitusiin X-nya yaitu 1/8pi. Jadi, sin 2 dikali 1/8pi ditambah cos 2 dikali 1/8pi. Hasilnya itu sama dengan sin 45 derajat ditambah cos 45 derajat. Nilai dari sin 45 derajat dan cos 45 derajat itu sama, yaitu setengah akar 2. Jadi setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 sama dengan akar 2. Oke, kita ke contoh soal selanjutnya. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit X mendekati 0 dari 2 min akar dari 2 tambah akar dari 2 ditambah akar dari 2 ditambah 2 dikali cos 4X. Semua dibagi X dikali tangan 2X dikurang sin X. Oke, kita ke pembahasannya. Dari sini nilai 2 ditambah 2 cos 4X bisa dikeluarin angka 2-nya di 2 dikali 1 tambah di cos 4X. Nah, dari sini itu bisa diubah bentuknya menurut identitas trigonometri jadi 2 cos kuadrat 2X. Nah, dari sini jadi kita kali nanti jadi 4 cos kuadrat 2X. Nah, terus diakarin nanti menjadi 2 dikurang akar dari 2 ditambah 2 tambah
cos 2x. Nah, dari sini dengan pola yang sama kita bisa dapat jadi 2 dikurang akar dari 2 ditambah 2 cos x. Nah, masih dengan pola yang sama kita jadi limit x mendekati 0 dari 2 dikurang 2 cos setengah x dibagi dengan x tangan 2x dikurang sin x. Nah, dari sini kita faktorin angka 2-nya, terus kita ikutin dengan identitas trigonometri menjadi 4 sin kuadrat seperempat x. Nah, terus nanti kita tinggal pisah satu-satu, terus kita tinggal substitusi ganti angkanya jadi seperempat, terus dikali dengan seperempat per 2 kurang 1, jadi hasilnya seperempat. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.